Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Al-Mutasor, Hairul Mustafa, dan Muhammad Kurniadi akan menjelaskan untuk soal simulasi UAS. Di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 1. STMIK Bani Saleh setiap sidang skripsi tidak meluluskan dengan probabilitas 0,2. Jika diambil 10 mahasiswa, maka probabilitas yang tidak lulus diantaranya A 3 orang, B 3 sampai 6 orang, C kurang dari 3 orang. Jawabannya A. N sama dengan 16, P sama dengan 0,25, Q sama dengan 0,75, dan X-nya adalah 3. P dalam kurung X sama dengan 3 sama dengan 120 dalam kurung 0,25 pangkat 3 dalam kurung 0,75 pangkat 7 sama dengan 0,25 sama dengan dijadikan persen yaitu 25%. B. N sama dengan 16, P sama dengan 0,25, Q sama dengan 0,75, dan X-nya adalah 3 dan 6. Di sini P dalam kurung X kurang dari 3, X kurang dari 6. P sama dengan P dalam kurung X kurang dari 3 ditambah P dalam kurung X kurang dari 6 sama dengan 120 dalam kurung 0,25 pangkat 3 0,75 pangkat 7 ditambah 210 sama dengan 0,25 ditambah 0,016 sama dengan 0,2066 dibulatkan menjadi 27%. Yang C, N sama dengan 16, P sama dengan 0,25, Q sama dengan 0,75, dan X-nya adalah dalam kurung X kurang dari 3 sama dengan P dalam kurung X kurang dari 0 dapat P dalam kurung X kurang dari 1 ditambah P X kurang dari 2 ditambah P dalam kurung X kurang dari 3 sama dengan 1 dalam kurung 0,25 pangkat 0 dalam kurung 0,75 pangkat 10 ditambah 10 dalam kurung 0,25 pangkat 1 dalam kurung 0,75 pangkat 9 45 dalam kurung 0,25 pangkat 2 dalam kurung 0,75 pangkat 8 ditambah 10 0,25 pangkat 3 dalam kurung 0,75 pangkat 7 dengan 0,6 ditambah 0,08 0,0187 ditambah 0,281 ditambah 0,25 sama dengan 0,77. Hasilnya adalah 77%. Selanjutnya akan dibawakan soal nomor 2 oleh Al-Mutasor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan nomor 2 dengan soal dalam sebuah kotak terdapat 10 bola yang 5 diantaranya adalah berwarna merah. Jika B 2 bola berwarna merah, C ketiga-tiganya warna dan D tidak merah. Lanjut kita ke jawaban atau yang ada di kotak. Terus N kecil adalah 3. 3 ini adalah bola yang akan
diambil secara acak. K sama dengan 5, 5 ini adalah jumlah bola warna merah, dan X adalah 1, 1 itu pertanyaan dari soal A, yaitu satu bola warna merah. Pembahasannya sama dengan adalah P dalam kurung X sama dengan 1 sama dengan kombinasi 5/1 dikali kombinasi 10 dikurang 5, 3 dikurang 1, yaitu kombinasi 5/2 dibagi kombinasi 10/3, yaitu 5 kali 10 dibagi 120, hasilnya 0,42. Kita jadikan persen jadi 42%. Jadi bola yang diambil jadi jawaban nomor A atau huruf A, satu bola yang berwarna merah, kemungkinan terambil adalah 42% peluangnya. Lanjut kita pembahasan yang nomor B atau huruf B. N sama dengan 10, N kecil sama dengan 3, K sama dengan 5, dan X sama dengan 2. Dua ini adalah soal dari huruf B, yaitu dua bola berwarna merah. Jadi penyelesaiannya adalah P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan kombinasi 5/2 dikali kombinasi 10 kurang 5, 3 kurang 2, yaitu kombinasi 5/1 dibagi kombinasi 10 bagi 3 sama dengan kombinasi 5/2 adalah 10, kombinasi 10/2 5/2 adalah 5, kombinasi 10 1 adalah 5 dibagi 120, yaitu 10 kali 5, 50 bagi 120 adalah hasilnya 0,42. Nah, hasilnya adalah 42%. Jadi kesempatan dua bola warna merah yang akan terambil adalah 42%. Adalah warna merah. N sama dengan 10, itu sama dengan 3, X 3 sama dengan kombinasi 5/3 dikali kombinasi 10 kurang 5 juga dikurang 3, yaitu kombinasi 5 dibagi kombinasi 10/3 sama dengan 10 kali 1 dibagi 120, hasilnya adalah 0,8. Lalu kita jadikan persen, hasilnya 8%. Jadi kesempatan bola yang terambil ketiga-tiganya berwarna merah adalah 8%. Lanjut kita pembahasan yang huruf D. 3 bola tidak ada yang berwarna merah sama sekali. N sama dengan 10, N kecil sama dengan 3, K sama dengan 5, dan X sama dengan 0. Jadi P dalam kurung X sama dengan 10, X sama dengan 0 dengan kombinasi 5/0 dikali kombinasi 10 dikurang 5, kombinasi 3 dikurang 0, yaitu 5 kombinasi 5/0 dibagi kombinasi 10/3 sama dengan 1 dikali 10 dibagi 120, hasilnya adalah 0,08. Dijadikan persen jadi sama dengan 8%. Jadi kesempatan bola yang akan diambil tidak ada yang berwarna merah adalah 8%. Sekian pembahasan nomor 2 dari saya. Untuk nomor 3 dilanjutkan oleh Hoirul Mustafa. Halo, perkenalkan nama saya Hoirul Mustafa. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 3. Sebuah toko online mencatat bahwa toko tersebut mendapatkan komplain dari 100 pelanggan ketika mengirimkan barang ke 12.000 pelanggan. Jika pada suatu hari toko tersebut mengirim barang ke pelanggannya sebanyak 5.000 barang, hitunglah peluang toko tersebut mendapatkan komplain dari A. 7 pelanggan, B. 5 pelanggan, C. 2 pelanggan, D. tidak ada komplain, dan E. lebih dari 2 pelanggan. Yang pertama-tama, untuk mendapatkan jawabannya kita harus cari tahu dulu P-nya. P-nya adalah 100 per
100 dibagi 12.000, di mana 100 ini adalah 100 pelanggan, 12.000 adalah ketika mengirim barang ke 12.000 pelanggan total. Maka hasilnya adalah 0,008 dan N adalah 5.000, yaitu pelanggan sebanyak 5. Dan ini simbol ini sama dengan N dikali P, dimana total ini dikalikan ini, maka hasilnya adalah 40. Oke, selanjutnya kita cari dulu untuk nomor A ya. 7 pelanggan, yaitu PX sama dengan 7. PX sama dengan 7 sama dengan 40. 40 adalah hasil N, hasil ini nih. Dan pangkat 7 adalah X. E per min pangkat min 40. Terus dimasukkan 7 faktorialnya. Oke, maka hasilnya ini ketika dijumlahkan adalah hasilnya 6,9606 per 5040. Nah, ini dibagi hasilnya maka dapatkan 0,0013. Selanjutnya yang B adalah 5 pelanggan, dimana PX sama dengan 5. PX sama dengan 5, 40 pangkat 5 E pangkat min 40 per 7 faktorial. 5 faktorial nih harusnya. Terus ini dijumlahkan maka hasilnya adalah 4,350 per 120. Ini adalah hasil faktorial dari 5 ya. Ini harusnya 5 sama dengan 0,036. Selanjutnya C PX2, itu 2 pelanggan. PX sama dengan 2, 40 pangkat 2. Terus E pangkat min 40 per 2 faktorial. 2 faktorialnya adalah pelanggannya ya. Nah, pelanggan ini dijumlah, hasilnya adalah 6,797. 2 faktorial adalah hasilnya 2 dibagi, jadinya hasilnya 3,398. Selanjutnya yang B, tidak ada komplain, berarti PX sama dengan 0. Berarti 40 pangkat 0 terus E pangkat min 40 per 0 faktorial sama dengan ini dijumlah, hasilnya adalah 4,248. 0 faktorial itu adalah hasilnya 1, maka 4,248 dibagi 1 sama dengan hasilnya 4,248. Oke, selanjutnya yang E, lebih dari 2 pelanggan. Oke, PX lebih dari 2 sama dengan 1 dikurang PX kurang dari 2, terus sama dengan 1 dikurang PX sama dengan 0, terus tambah PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2. 1 turun, lalu dijumlah PX 0. Tadi berapa? PX 0 adalah 4,288 nih. Terus PX1 tadi kita hitung sendiri, hasilnya adalah 1,706. Terus PX2 hasilnya adalah nih 3,398. Oke, ditambahkan sini. Lalu ditambahkan nih 4,248 ditambah 1 ditambah 3,39, hasilnya adalah 9,352. Lalu dikurang 1 dikurang 9,352, hasilnya adalah min 8,352. Sekian untuk penjelasan nomor 3. Selanjutnya penjelasan dari saudara Kurniadi. Nomor 4, saya akan ke nomor 4, yaitu rata-rata upah seorang buruh $8 per jam dengan simpangan baku $6, 0,6 dolar. Jika terdapat 2.000 buruh, hitunglah banyaknya buruh yang menerima upah
atau jam. 7,85 UM lebih dari 8,3 dolar. C. Banyak buruh yang menerima upah per jam antara 7,8 dolar sampai dengan 8,3 dolar. Jawabannya A. Lambda sama dengan 8 dolar, simpangan baku sama dengan 0,6 dolar, 60 dolar, X kurang dari 7,80 dolar. Z sama dengan 7,8 dikali 8 dibagi 0,6 sama dengan min 0,33. Maka diperoleh P kurang dari Z dalam kurung min 0,33. P dalam kurung Z kurang dari 0,33 sama dengan P dalam kurung Z kurang dari 0 dikurang P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari 0,33 sama dengan 0,5 dikurang 0,1293 sama dengan 0,3707. Maka untuk mencari orangnya hasilnya adalah 37 orang. B. Lambda sama dengan 8%, simpangan baku lambda sama dengan 8 dolar, simpangan baku 0,60 dolar, dan X-nya adalah lebih dari 8,3 dolar. Z sama dengan 8,30 dikali 8 dibagi 0,60 sama dengan min 0,5. Maka diperoleh P kurang dari Z lebih dari 0,5. P dalam kurung Z lebih dari 0,5 sama dengan P dalam kurung Z lebih dari 0 dikurang P 0 dalam kurung dikurang P 0 dikurang dari Z kurang dari 0,5 sama dengan 0,5 dikurang 0,1915 hasilnya adalah 0,30 atau dibuatkan menjadi 31 orang. Dan yang C, X1 sama dengan 7,80 dolar, X2 8,30 dolar, Z1 7,8 dikurang 8 dibagi 0,6 sama dengan 0,33. Z2 8,3 dikurang 8 dibagi 0,6 sama dengan 0,5 sama dengan P dalam kurung min 0,33 kurang dari Z kurang dari 0,5 sama dengan P dalam kurung 0,33 kurang dari Z kurang dari 0 sama dengan 0 dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari 0,5 sama dengan 0,1293 ditambah 0,1915 sama dengan 0,32 atau 32 orang. Nomor 5, pembelajaran matematika di SMA Negeri 1 Bekasi diberikan kepada 12 siswa kelas A dengan metode pembelajaran. Kelas B yang terdiri dari atas 10 siswa diberi pelajaran yang sama, tetapi dengan metode yang menggunakan bahan yang telah terprogramkan. Pada akhir semester murid kedua kelas itu diberi ujian yang sama. Kelas A mencapai nilai rata-rata 85 dengan simpangan baku 4. Sedangkan kelas B yang menggunakan bahan yang terprogramkan memperoleh nilai rata-rata 81 dengan simpangan baku 5. Ujilah hipotesis bahwa kedua metode pembelajaran matematika itu sama dengan menggunakan taraf nyata yaitu 0,10 atau 10%. Asumsikan bahwa kedua populasi itu menghampiri sebaran normal dengan ragam yang sama. Jawabannya N1 sama dengan 12, X1 sama dengan 85, S1-nya adalah 4, N2-nya adalah 10, X2 adalah 81, dan S2-nya adalah 5.
Formulasi hipotesisnya adalah H0 sama dengan lambda 1 sama dengan lambda 2. Sedangkan H1 sama dengan lambda 1 tidak sama dengan lambda 2. Dikarenakan pada soal di sini dengan metode yang berbeda, tidak sama dengan. Yang B, taraf nyata dari nilai tabel dan tabelnya X sama dengan 10% sama dengan 0,10, X dibagi 2 sama dengan 0,05, DB sama dengan 12 ditambah 10 dikurangi 2 sama dengan 20. T-nya 0,05 dan 20 hasil dari tabel yang ada di sebelah kanan sini yaitu 1,725 dan C kriteria pengujian. Pada kriteria pengujian ini apabila hipotesisnya seperti ini, maka rule yang akan diterapkan adalah H0 diterima apabila min 1,725 kurang dari T0 kurang dari 1,725. H0 ditolak apabila T0 lebih dari 1,725 atau T0 kurang dari min 1,725. D. Uji statistik T0 rumusnya adalah X1 dikurang X2 dibagi akar N1 ini N1 dikurang 1 S1 pangkat 2 ditambah nih N2 nih hasil N2 dikurang 1 kurung pangkat 2 dibagi N1 ditambah N2 dikurangi 2 dan dalam kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2. Lalu kita masukkan nilai yang sudah ada. 85 dikurang 81 dibagi 120 dalam kurung 4 pangkat 2 ditambah dalam kurung 10 dikurang 9 dikali 5 pangkat 2 dibagi 12 ditambah 10 dikurangi 2 dalam kurung 1 per 12 ditambah 1 per 10, maka hasilnya adalah 3,0058. C kesimpulannya karena T0 3,0058 lebih besar dari T 0,5 dan 20 yang hasilnya adalah 1,725, maka nolnya ditolak. Jadi kedua metode yang digunakan dalam pembelajaran matematika tidak sama hasilnya. Sekian dari kelompok 8. Jika ada kekurangannya kami mohon maaf, dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena kami orangnya ikhlas hidup kasih. Sekian dan terima kasih.